Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku dimanapun berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat selalu dan tetap setia mengikuti kisah dan cerita tentang jejak sejarah di Pulau Batam dan sekitarnya. Oke teman-teman, di video kita sebelumnya kita sudah membahas tentang patung kemanusiaan yang berada di awal masuk dari Camp Vietnam ini. Jangan lupa saksikan dulu video sebelumnya agar kita bisa melanjutkan cerita dan kisah tentang pengungsi Vietnam ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, tidak ada salahnya teman-teman subscribe dulu channel Uni Aries ya. Oke, kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya pengungsi Vietnam bisa sampai ke Pulau Galang ini. Dan kenapa perahu mereka bisa berada di tengah-tengah area kawasan Camp Vietnam ini. Oke teman-teman, jangan skip videonya karena banyak sekali jejak-jejak dari sejarah yang akan kita ketahui di dalam video ini, dan jangan lupa tonton sampai akhir. Camp Vietnam ini mempunyai luas sekitar 80 hektar dan Camp Vietnam ini menampung 250.000 pengungsi Vietnam pada masa itu. Dan di video saya sebelumnya kita sudah membahas bahwa di Camp Vietnam menyimpan begitu banyak kisah, baik itu kisah horor, mistis, dan angker. Juga kisah pilu dan tragis. Ketika awal kita memasuki area ini, kita akan ikut merasakan penderitaan mereka pada masa itu. Camp ini terlihat angker dan menyeramkan, tapi di balik suasana camp ini menyimpan sejarah yang bisa mengingatkan kita tentang kejamnya komunis Vietnam hingga warganya sendiri harus melarikan diri ke seberang laut Cina Selatan. Pengungsi Vietnam sampai ke Pulau Galang ini dengan menggunakan perahu kayu, yang mana pada waktu itu satu buah perahu diisi dengan 100 orang. Begitu berdesak-desakan mereka sehingga banyak yang meninggal dalam perjalanan, baik itu karena badai dan juga karena beberapa menderita penyakit. Sekitar 250.000 jiwa telah selamat sampai ke Indonesia, khususnya di Pulau Galang ini. PBB via UNHCR bersama Indonesia memberi fasilitas para pengungsi tersebut berupa tempat tinggal atau barak, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, dan juga penjara. Dan sejak itu, Pulau Galang telah menjadi tempat tinggal bagi 250.000 jiwa pengungsi sejak 1979 sampai 1996. Kapal kayu yang mereka gunakan untuk datang ke Pulau Galang ini hampir saja tidak ada yang tersisa karena mereka bakar dan tenggelamkan. Bentuk protes mereka kepada pemerintah Indonesia dan PBB karena mereka tidak mau dipulangkan kembali ke negara asalnya. Sedangkan Indonesia mengalami krisis pada masa itu untuk mencukupi kebutuhan mereka seperti bahan makanan dan kebutuhan obat-obatan. Dan Indonesia kewalahan menghadapi seiring waktu semakin banyaknya manusia perahu yang berdatangan ke Pulau Galang ini. Dan akhirnya PBB dan Indonesia memulangkan kembali mereka ke negara asalnya, dan ada juga negara lain yang memberi suaka seperti Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Sepeninggal mereka, pemerintah Kota Batam mengangkat puing-puing dari kapal mereka atau perahu-perahu kayu dari mereka dan diletakkan di tengah-tengah area Camp Vietnam sebagai bukti sejarah dan sebagai destinasi wisata. Dan sebagai bukti bahwa tempat ini adalah sejarah bahwa Indonesia pernah berjasa kepada para pengungsi Vietnam. Dan perahu kayu ini mengalami beberapa kali perbaikan akibat dimakan usia dan juga karena hujan dan panas. Kayu dari perahu ini kemudian lapuk dan sekarang telah dipugar kembali dan dilapisi dengan semen, dan akhirnya jadilah sebuah monumen perahu sebagai bukti sejarah bahwa di sini adalah tempat para pengungsi Vietnam. Dan ini adalah wajah-wajah dari para pengungsi Vietnam pada masa itu. Diabadikan sebagai foto 1000 wajah para pengungsi Vietnam yang berada di dinding museum di Camp Sinam pengungsi Vietnam Pulau Galang. Dan gedung sekolah pada masa itu sekarang dijadikan museum peninggalan para pengungsi Vietnam tersebut.
Di museum ini terdapat foto-foto mereka, kegiatan mereka beribadah dan juga acara-acara keagamaan para pengungsi Vietnam pada masa itu. Dan ini adalah nama-nama para pengungsi Vietnam yang berada di Camp Sinam Galang ini. Selain gedung sekolah, juga terdapat penjara difasilitasi pada masa itu. Karena tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, maka pemerintah juga memberi satu buah penjara untuk para pengungsi yang melakukan kriminalitas pada waktu itu. Namun, Camp Vietnam ini sangatlah sepi dan penuh aura mistis dan angker. Dan camp ini seperti perkampungan hantu, dan tidak ada yang berani memasuki kawasan ini pada waktu malam hari karena banyaknya desas-desus yang beredar tentang keangkeran tempat ini. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung dan berwisata ke sini, sebaiknya membawa teman atau saudara. Cerita-cerita mistis yang beredar juga ditunjang karena adanya satu buah makam atau pemakaman di tengah-tengah area Camp Vietnam ini, yang mana pada waktu itu banyak sekali yang meninggal akibat dibunuh, diperkosa, dan bunuh diri. Juga tidak sedikit yang meninggal akibat penyakit kelamin yang mereka alami, yang mana yang terkenal penyakit itu terkenal dengan nama sebutan Vietnam Rose. Makanya pada waktu itu kawasan ini dijaga ketat dan tidak dibolehkan berinteraksi dengan warga sekitar. Dan ini adalah rumah sakit para pengungsi Vietnam sebelumnya dan dijadikan sekarang sebagai rumah sakit COVID-19. Dan gedung ini adalah gedung pemuda yang pada waktu itu dijadikan sebagai tempat mereka mengadakan acara-acara resmi pada waktu itu, dan juga tempat kegiatan para pemuda pengungsi Vietnam tersebut. Dan di sana adalah sebuah gereja tempat ibadahnya para pengungsi Vietnam pada masa itu, dan sekarang jembatan untuk menuju ke gereja tersebut sudah lapuk dimakan usia, dan kita hanya bisa melihat dari jauh bahwa gereja tersebut adalah bukti sejarah pernah adanya para pengungsi yang tinggal di Camp Vietnam ini. Dan ini adalah barak tempat tinggal mereka setelah diperbaiki atau dipugar kembali, yang sebelumnya sudah lapuk dan hampir roboh. Pada masa itu berdiri begitu banyak barak-barak seperti ini, yang sekarang hanya tersisa satu buah barak yang diperbaiki dan dipugar sebagai bukti sejarah tempat tinggal para pengungsi Vietnam pada masa itu. Masih banyak dari peninggalan mereka yang bisa kita lihat sampai sekarang, seperti kendaraan mereka dan juga alat-alat dapur mereka, dan juga banyak sekali tempat-tempat ibadah mereka yang berada di Camp Vietnam ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa ambil sisi positif dan juga manfaat dari video ini, dan juga ilmu sejarah tentang pernah tinggalnya para pengungsi Vietnam di Indonesia, khususnya di Pulau Galang, Batam ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mengetahui dari awal video ini, jangan lupa tonton video saya sebelumnya tentang monumen seorang perempuan yang meninggal karena diperkosa para pengungsi tersebut, yang dimana telah didirikan sebuah monumen untuk mengenang gadis yang meninggal karena perkosaan tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share video ini, dan jangan lupa tekan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan ketika video-video terbaru diupload di channel Uni Aries ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.